perempuan duduk bertudung, laki-laki jangan jadi penjahat. Kalau ikuti terus kajian Bang Rocky Gerung, insya Allah berakal sehat. Masuk. Lau kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, falyu'ammiru ahadakum, angkatlah 1 orang menjadi pemimpinnya. Kalau 3 orang saja berjalan mesti ada 1 pemimpinnya, apalagi sebuah negara yang besar. Maka itu dasar kita, mengangkat pemimpin berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah untuk menetapkan kepemimpinannya. Dan sekarang kita tidak lagi tinggal di negara monarki. 1723 sampai 1946 Kesultanan Siak Sri Indrapura diserahkan kepada Presiden Soekarno. Sekarang kita mesti terbuka mata bahwa kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Orang punya pilihan. Jangan dia digiring dengan adanya kekuasaan, endorse, dan lain sebagainya. Biarkanlah orang ini bebas untuk memilih pilihannya. Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal di sebuah negara bernama demokrasi. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak, tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Karena bertentangan demokrasi, tapi perbuatan kita sendiri sebetulnya adalah bau-bau monarki. Kita ingin berkelanjutan terus dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Dari mulai penambahan waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi, kemudian tidak bisa melakukan itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh orang yang berbeda tapi signalnya tetap sama. Nah, jadi sebagai seorang yang mengerti, maka kita mesti menyadarkan umat ini. Lagi-lagi memang itulah perlunya akal. Itulah perlunya otak. Itu semua ayam kalau dibelah kepalanya yang putih-putih itu ada di kepala dia, di kepala manusia pun ada. Tapi kalau akal belum tentu ada. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, menemukan kebenaran, kejernihan. Masyarakat yang tidak punya kepentingan, insya Allah pikirannya jernih. Dan komunitas itu yang ramai, itu yang banyak, itu yang memberikan suara. Suara terbesar dalam demokrasi berada di kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi silakan saja orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta menunjukkan kekuasaannya. Tapi ingat, Orde Baru 32 tahun. Dengan segala perangkat kekuasaan yang ada. Toh pada akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ada satu neraka khusus yang disiapkan. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andainya kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi orang selalu berpikir kalau tidak puasa masuk neraka, tidak sholat masuk neraka. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak berpikir. Jadi tidak berpikir itu juga berdosa. Namanya apa tuh? Koalisi. Koalisi orang yang tidak berpikir maksudnya. Jadi orang yang tidak berpikir itu juga melakukan dosa besar. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Apakah karena tidak tahu atau karena pura-pura tidak tahu karena ada kepentingan? Tapi lagi-lagi porsi manusia yang paling banyak adalah orang yang berpikir, insya Allah. Jadi tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Dan ada sebagian umat Islam yang tidak mau berpolitik karena dia anggap politik ini jahat. Politik ini produk kafir. Politik ini datang dari barat. Demokrasi ini bukan barang milik kita. Maka dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ulama besar sudah meninggal di Qatar. Ketika seorang mencoblos, maka saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Saya bersaksi bahwa orang ini layak untuk menjadi wakil saya, menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Jadi itu adalah bentuk kesaksian. Ada 3 dosa besar, kata Nabi. Pertama, mempersekutukan Tuhan. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, bersaksi palsu. Maka seorang muslim yang beriman ketika dia mencoblos, dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Maka lagi-lagi trust, kejujuran dia kepada Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan. Kita mesti terlibat dalam pesta besar ini. Jangan sampai tidak ikut. Karena kalau kita tidak ikut,
Nanti dari mulai lampu listrik kita sampai jalan raya yang kita lewati, itu semuanya adalah bagian dari keterlibatan kita. Jangan setelah orang duduk baru kita ribut. Mengapa tidak berkontribusi dalam politik ini? Oh, politik ini jahat. Seandainya ada 10 orang, lalu kemudian dipakai demokrasi. 10 orang ini disuruh bermusyawarah. Kita main bola atau sholat. Yang 9 mengatakan kita main bola. Maka yang 1 sholat, nggak jadi sholat. Kenapa? Suara terbanyak suara Tuhan. Maka Tuhan ketika itu adalah yang 9. Kata Tuhan main bola. Tapi bisa dibalik. Orang baik memilih. Yang 9 mengatakan kita ke masjid sholat. Habis sholat baru kita main bola. Maka dia menjadi baik. Jadi kalau begitu bukan politiknya yang jahat. Bukan demokrasinya yang jahat. Tapi orang yang masuk ke dalam. Kenapa pecandu narkoba, penjahat bisa duduk? Karena orang baik tidak menempatkan dirinya. Nah, ini salah satu dalil Pak Diki nanti. Nggak bisa dipotong. Maka, apakah pragmatisme masyarakat itu harus kita ikuti? Tentang selera bahwa masyarakat ini memilih karena uang. Lalu ada calon yang bisa memberikan uang. Yang satu dengan trust kejujuran. Di mana-mana saya sampaikan dalam tabligh akbar. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Jadi orang yang menyebar uang, ketahuan dia jahat, dia bohong. Tahun pertama dia akan balik modal, tahun kedua dia akan nabung, tahun ketiga dia akan menarik, tahun keempat dia mempersiapkan lagi, tahun kelima dia duduk lagi. Maka orang-orang begitu, uangnya akan diambil. Dia tidak lagi ditakut-takuti KTP kamu sudah bersumpah. Kalau dia nyuruh sumpah gimana Ustaz? Bersumpah aja. Terus gimana? Nanti kamu puasa 3 hari. Jadi dia pakai siasat, kita pakai siasat. Ada salah satu kiai, Ustadz, dalam ceramahnya mengatakan, kalau jam kita hilang, lalu jam kita ditemukan oleh seorang yang jahat, jam saya itu bukan jam dia, tapi tetap jam saya. Maka saat saya mau mengambil jam saya, ini jam saya. Iya memang jam Bapak. Mari jam saya. Wani piro. Maka saat itu saya bayar. Saya tidak sedang menyogok. Karena saya sedang mengambil hak milik saya. Inilah dalil yang sedang dinanti-nanti Pak Diki. Dapat kan?